Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, jemaat gereja mula-mula dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali di dalam doa pagi. Kembali kita mau datang bersekutu dengan Tuhan kita. Kita bersyukur buat penyertaan dan perlindungannya sepanjang malam kita beristirahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat sayang-Mu pada setiap kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang menghampiri Engkau. Kiranya Engkau melayakan setiap kami, supaya hidup kami boleh Engkau pulihkan hari lepas hari, diperbaharui sehari ke sehari, sampai Engkau dapat di hidup kami berkenan. Terima kasih Tuhan hadir bersama kami pagi ini, melawat hidup kami, dan kami boleh mengalami kemenangan karena Engkau bersejalan bersama kami. Terpuji Engkau ya Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang manis. Haleluya, amin. Biar Engkau sendiri yang memegang tangan kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di
supaya kami tetap hidup di dalam anugerah-Mu hari lepas hari. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau alasan kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kau yang begitu sabar, Kau yang setia menolong kami, mendidik kami. Benar Tuhan, kami sadar kelemahan kami. Karenanya kami mau mempercayakan hidup kami. Kamu mau pegang erat tangan-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Terpuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita boleh datang, kalau hari ini kita mau kembali datang bersekutu, kita mau kembali diberikan kekuatan yang baru. Mungkin engkau dalam masalah, mungkin engkau dalam pergumulan. Pandang dengan iman. Ia tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya dengan sungguh, karena Ia adalah sumber pertolongan yang teguh. Biar setiap kami datang, kami mendapatkan sumber jawaban hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Biar hidup kami terus Kau dandani, sehingga hidup kami terus boleh memancarkan kasih-Mu ya Bapa. Hidup kami boleh berkenan dan boleh dipakai untuk kepentingan Engkau dan kepentingan kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Karena dari mula dan kepada mula segala pujian, syukur kami naikkan. Terima kasih. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Haleluya.
bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberi hanya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Mari nyanyikan pujian ini dengan tulus. Temukan panggilanmu kepada Dia yang menebus engkau. Setiap kita mempunyai tujuan, ditebus untuk kepentingannya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberi hanya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Mu, amin. Karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua
Terima kasih Tuhan. Biar Engkau sempurnakan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Nasihatilah Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, kita sering mendengar bahwa Tuhan memberkati kita 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tapi pagi ini mari kita belajar tentang hal ini sesuai konteks aslinya di Alkitab. Jangan menurut pikiran manusia. Mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur masih bisa punya waktu sebelum kami menutup mata untuk belajar berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya ambil dari Markus, Injil Markus, pasalnya yang keempat, ya, mulai dari ayat 14 sampai 20. Saudara. Demikian firman Tuhan. Penabur itu menaburkan firman. Apa saudara yang ditaburkan? Firman. Bukan persembahan uang. Ya, kan banyak ajaran yang mari menabur. Menaburnya maksudnya uang. Terus mengkutip ayat ini nanti diberkati 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu salah, saudara. Ya, tidak ada di Alkitab seperti itu. Yang ada adalah ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Penabur itu menaburkan firman. Firman itu ditabur, saudara. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Hilang, percuma. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Terima loh saudara, dengan gembira. Yes, ini kebenaran. Gitu. Ayat 17-nya, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Tidak setia, saudara. Ya, ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Seringkali orang mendengar firman, amin gitu. Tetapi rupanya tipu daya kekayaan, keinginannya akan dunia ini, kekhawatiran menghimpitnya. Sehingga firman itu tidak berbuah. Nah, kesimpulannya di ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berubah. Ya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi penjelasannya begini loh saudara. Kalau orang mendengar firman yang benar lalu ia amin. Ia benar-benar menerimanya dengan gembira. Ya. Lalu berbuah. Ya. Lalu melakukannya. Maka ia berbuah-buah. Nah, berbuah ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya, perubahannya itu dahsyat. Saudara berubah 2 kali saja udah luar biasa seseorang. Apanya yang berubah? Tentu bukan kekayaannya. Apanya yang berubah? Pola pikirnya. Perasaannya. Segala keinginannya berubah. Dulu ingin mewah dunia ini. Tapi sekarang ia mengerti. Ia ingin menggunakan hartanya untuk Tuhan. Supaya sebelum kita menutup mata,
kita sudah jadi berkat hidupnya. Ini perubahan yang dahsyat, digambarkan dengan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, kalau ditanya, saudara mau berubah? Pasti jawabannya semua iya, amin. Ya, tapi berubah bukan cuma di pikiran juga, perasaan, keinginan-keinginan, kehendak, apa yang sudah kehendaki dalam hidup ini. Karena ada orang yang mengorbankan kebenaran, mengorbankan pelayanan yang benar, mengorbankan segalanya demi apa? Demi harta. Ya, ia ingin merampas milik orang lain, mengingini, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi firman yang ditabur selama ini, yang ia terima, percuma akhirnya. Karena ia lebih cinta dunia dibanding cinta Tuhan. Sebab orang yang cinta Tuhan, pasti hidupnya menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Pasti ia memberi, bukan mengambil. Ya, menerima masih mending diberi menerima. Ini merampas milik orang lain yang bukan haknya. Nah, jadi itulah penjelasannya kenapa firman yang ditabur, meskipun itu firman kebenaran, tapi membuat manusia tidak berubah. Yang salah bukan firmannya, yang salah manusianya, yang hatinya melekat pada dunia ini, tidak melekat sama Tuhan. Itu inti utama permasalahannya di situ. Ya. Jadi jangan dirubah-rubah lagi, 100 kali, 60 kali, 30 kali ini bukan tentang uang atau harta. Ini tentang perubahan karakter, perubahan akal budi. Yang dimaksud Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 itu. Sehingga setiap kita harusnya mengalami perubahan, berbuah. Sebab firman Tuhan berkata, yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke api kekal. Jadi hidup ini harus berbuah. Apa maksudnya? Harus menjadi berkat. Harus imannya berbuah, makin matang, makin dekat Tuhan. Manusia lama harus makin mati. Keinginan harus makin mati. Apa yang diucapkan harus kebenaran, yang jujur, yang tulus. Bukan malah kebohongan, memfitnah ke kiri, ke kanan. Banyak orang jadi korbannya. Aduh, saudara, dunia ini memang mengerikan sih. Orang yang akan binasa itu kelihatan. Kelihatan dari apa yang ia lakukan. Apakah ia mengasihi Tuhan atau tidak. Ya. Orang yang melayani di gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Bisa saja ia cuma tampil. Di balik itu hatinya Tuhan bisa baca loh, saudara. Ada orang yang main gereja-gerejaan, khotbah-khotbahan, ada. Nah, Tuhan bisa baca. Kita nggak usah lah pura-pura ini, pura-pura itu, munafik, nggak usah. Kita tulus saja, kalau bertobat ya bertobat gitu. Ya, sebab kalau kita menjerumuskan banyak orang, Alkitab menjelaskan lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut. Artinya binasa kekal. Kalau kita mau berpikir logis sedikit ya, apa sih gunanya? Untung besar tapi dari kejahatan. Untung besar tapi dalam dosa. Untuk apa? Untuk apa? Banyak orang nggak punya logika. Atau punya tapi nggak mau pakai. Kenapa? Karena dagingnya lebih kuat daripada logikanya. Yang penting aku untung, yang penting aku menang. Orang lain jadi korban, terserah. Nggak peduli Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, sebelum melakukan sesuatu, ia tanya sama Tuhan, Tuhan kalau aku lakukan ini, Engkau berkenan atau tidak? Bukan cuma boleh atau tidak, bukan. Engkau suka atau tidak Tuhan? Apakah ini sesuai kehendak-Mu ya Tuhan? Begitu harusnya. Jadi bukan asal tabrak aja. Orang yang bijaksana adalah orang yang memilih keselamatan kekal. Orang yang bodoh adalah yang memilih keuntungan di bumi tapi mengorbankan keselamatan kekal. Jangan ya saudara ya. Ayo kita eling, sadar diri. Mumpung masih ada waktu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar belajar dari firman kebenaran ini. Bahwa hidup kami harus berbuah. Terima kasih untuk gereja mula-mula, GMM,
Tuhan yang memberkati gerejamu ini. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memimpin gerejamu ini ke masa depan untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi melalui berbagai sarana komunikasi digital dan sebagainya Tuhan. Untuk itu perlengkapi kami semua, hamba-hambamu di GMM ini. Semakin hari semakin bisa dipakai Tuhan. Semakin membersihkan diri, pikiran, hati, dan semua keinginan kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka boleh mengerti hidup ini harus jadi berkat, harus mendukung pekerjaan Tuhan juga. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.